You've had enough of the rise and I sleep. You've had enough, and she knows that I gotta be trusted. You've had enough of the rise and I sleep. You've had enough, and she knows that I gotta be trusted. You've had enough. Gol bunuh diri pemain Borneo selamatkan Persib dari kekalahan. Persib Bandung harus puas berbagi angka saat bertandang ke Stadion Segiri, Samarinda, kandang Borneo FC. Pertandingan yang dihelat pada Sabtu, tanggal 21 Oktober tahun 2023, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Itu berakhir dengan skor 1-1 untuk kedua tim. Jalannya pertandingan babak pertama, Borneo FC langsung berinisiatif menekan Persib Bandung saat peluit babak pertama dibunyikan. Untungnya, bola terobosan yang dikirim ke stiker pesut etam, Hardianto, dianggap offside terlebih dahulu oleh asisten wasit. Setelah itu, serangan Borneo makin kencang untuk membobol gawang Teja Paku Alam. Maung Bandung yang mencoba keluar dari tekanan, tak bisa berbuat banyak setelah Beckham, Ciro maupun David da Silva mendapat kawalan ketat dari bek pesut etam. Persib pun mendapat peluang emas di menit ke-8. Beckham sukses mengirim umpan terobosan ke David da Silva yang kemudian memenangkan duel dengan bek Borneo, Silverio. Sempat berhasil mengecoh penjaga gawang Nadeo. Sayangnya sontekan David malah melebar ke sisi kiri lapangan. Gawang Nadeo pun masih aman dari kebobolan. Setelah hampir kebobolan, Borneo FC kemudian tampil dominan mengontrol permainan. Pelatih pesut etam, Peter Huistra, menginstruksikan anak asuhnya untuk tidak memberikan ruang sedikit pun untuk para pemain Maung Bandung. Para pemain Borneo juga berhasil meredam trio gelandang Persib, Madinda, Klok dan Dedi untuk mengkreasikan serangan. Selama pertandingan berjalan, nyaris tak ada ancaman di depan gawang Nadeo hingga membuat skor sementara bertahan untuk kemenangan pesut etam 1-0. Jalannya pertandingan babak kedua, Maung Bandung langsung menarik Beckham Putra oleh Freds Butuan untuk menambah daya gedor di lini depan. Serangan kemudian diawali dengan tandukan David da Silva yang sayangnya masih melebar di sisi gawang Borneo FC. Gelandang Persib, Deddy Kusnandar juga tidak bisa melanjutkan pertandingan. Ia terlihat mengalami cedera di kakinya, yang membuat Bojan Hodak kemudian menunjuk Robi Darwis masuk menggantikan pemain yang akrab disapa Dado tersebut. Meski telah merotasi pemain, serangan yang dibangun pemain Persib masih menemui kebuntungan. Hingga menit ke-60, gawang Borneo FC yang dikawal Nadeo pun masih aman dari kebobolan dari gol yang dilesatkan penyerang Maung Bandung. Intensitas serangan kemudian makin digencarkan Persib setelah 15 menit pertandingan babak kedua. Di menit 63, David punya peluang lewat sudulan sepakan tendangan sudut. Sayangnya, tandukan David masih membentur mistar gawang. Mark Klok juga punya peluang di menit ke-65, tapi sayangnya, sepakan Klok masih bisa dimentahkan Nadeo yang membuat gawang Borneo FC masih aman dari kebobolan. Mendapat tekanan dari Persib, pelatih Borneo FC, Peter Huistra, kemudian merotasi skuad anak asuhnya. Rizky Dwi dan Hendro Siswanto diturunkan untuk mengganti Leo Guntara dan Terence Puhiri yang sudah berkurang energinya di lapangan. Di menit ke-74, Persib sempat mengancam gawang Borneo. Sayangnya, tendangan bebas yang dilesatkan Klok berhasil diadang oleh penjaga gawang Nadeo. Menit ke-77, Rezaldi harus ditarik keluar langan karena mengalami cedera. Ezra Walian kemudian masuk untuk menambah daya gedor lini depan Maung Bandung. Mendapat tekanan dari Persib, Borneo kembali merotasi pemainnya. Agung Prasetyo dan Win Naingtun masuk menggantikan M. Sihran dan Hardianto untuk menambah daya dobrak di lini depan. Drama kemudian tercipta di 5 menit menjelang permainan berakhir.
tendangan bebas yang dilesatkan Ezra Walian pada menit ke-85, berbuah gol bunuh diri yang disarangkan melalui tandungan bek Borneo, Agung Prasetyo, skor sementara berubah menjadi 1-1. Setelah drama gol tersebut, tak ada lagi gol yang dilesatkan ke gawang kedua kesebelasan. Hasil imbang pun berakhir dengan skor 1-1 yang membuat Persib harus berbagi angka dengan Borneo FC. Persib rampingkan skuad jelang bursa transfer. Persib dikabarkan akan melaksanakan efisiensi untuk kedepannya. Pengamat Persib Roni Anwari menjelaskan soal efisiensi di tubuh Persib. Menurutnya, efisiensi Persib bisa kaitannya dengan keuangan dan kaitan dengan skuad Persib Bandung. Untuk keuangan Persib, Roni Anwari menilai bahwa keuangan Persib sejauh ini baik-baik saja. Saat ini Persiba tahu PT Persib Bandung bermartabat menaungi Persib Senior, Persib kelompok umur mulai Persib U16, Persib U18 dan Persib U20, Persib Putri dan tim bola basket. Tapi sejauh ini alhamdulillah baik-baik saja, ujar Roni Anwari. Nah, besar kemungkinan efisiensi yang akan dilakukan Persib Bandung yaitu menyangkut skuad Persib. Saat ini Persib memiliki pemain yang jarang mendapatkan menit bermain. Untuk itu sangat memungkinkan, Persib meminjamkan atau menjual pemain-pemain yang tidak mendapatkan waktu bermain. Ada beberapa pemain yang belum mendapatkan menit bermain di Persib, seperti bek kanan Erianto, si anak emas Persib Febri Haryadi dan gelandang Persib Abdul Aziz. Apakah cadangan abadi Persib Erianto dipinjamkan atau dijual dengan Febri Haryadi dan Abdul Aziz dipinjamkan? Menurut Roni Anwari, ada beberapa pemain yang jarang mendapatkan menit bermain kemungkinan akan dipinjamkan. Daripada ada di Persib, tidak bermain tapi digaji tapi tidak bisa dimainkan, lebih baik dipinjamkan. Persib dapat uang, pemain juga dapat menit bermain juga di klub yang meminjamnya. Apalagi kalau ada klub yang meminjamnya, ujar Roni Anwari. Seperti diketahui bahwa ada pemain Persib yang telah ditawar oleh klub lain menjelang bursa transfer Liga 1 2023/2024. Pemain Persib yang ditawar klub lain jelang bursa transfer Liga 1 2023/2024 yaitu Victor Igbonevo. Victor Igbonevo ditawar klub kaya Liga 2 untuk putaran kedua Liga 1 2023/2024. Roni Anwari juga menjelaskan bahwa ada satu lagi pemain Persib yang ditawar klub Liga 1 juga. Pemain Persib yang ditawar klub Liga 1 2023/2024 lainnya adalah pemain yang berposisi sebagai gelandang di Persib. Gelandang Persib Bandung yang akan dipinjam klub Liga 1 itu, kata Roni Anwari, memiliki masa kontrak yang panjang di Persib Bandung. Kontraknya sekitar 3 tahunan lagi, ujar Roni Anwari. Kalau pemain Persib tersebut jadi dipinjam, maka Persib akan mendapatkan dana segar dari klub yang meminjam tersebut. Dan dana segar itu bisa dipakai untuk menambahi di satu lobang di Persib, bisa untuk Persib Putri, Persib kelompok usia, bahkan Persib Senior, ujar Roni Anwari menjelaskan. Termasuk dana dari hasil peminjaman pemain Persib tersebut, kata Roni Anwari, bisa dipakai untuk membeli pemain baru. David da Silva curhat sering dibully, Bobotoh Persib langsung berikan respons untuk menguatkan DDS. Striker Persib David da Silva curhat sering dibully di media sosial, terutama saat dia bermain jelek. Yang membuat David da Silva kecewa, tak hanya dia yang kerap mendapatkan bulian, namun juga keluarganya. Meskipun saat ini David da Silva telah bersikap bijaksana menyikapi para haters kepadanya tersebut. Terlebih dia tahu bahwa sebagai pemain profesional, haters akan selalu ada kepada pemain sepak bola. Nah, setelah David da Silva curhat sering dibully, Bobotoh Persib langsung berikan respons untuk menguatkan DDS atau David da Silva. Yang benci kamu memang Banik David, tapi yang sayang dan mendukungmu jauh lebih banyak, keep strong, ujar Yudi Yudiana di kolom komentar YouTube pengamat Persib, Roni Anwari. Jangan hiraukan mereka yang membencimu, tapi berilah kebahagiaan untuk para pendukungmu dengan gol-golmu, ujar Yudi Yudiana.
"We love you David, you're still the best our striker," kata Yudi Yudiana lagi. Bagi bobotoh yang mencintai David da Silva, jauh lebih banyak ketimbang yang membencinya. Lebih banyak yang dukung ketimbang yang komentar tidak jelas. Tidak perlu dibaca, jangan dimasukkan ke dalam hati. Itu lebih baik, kata bobotoh. Bobotoh juga memberikan dukungan penuh kepada DDS untuk tampil bagus di Persib dan menghiraukan haters. Semakin dibenci semakin gacor. Buktosken weh DDS, sakitu ges gacor oge. Tetap semangat, kata Viking Bandung. Sebelumnya, menjelang laga Persib vs Borneo FC, striker Persib David da Silva mengeluarkan pernyataan yang menyejukkan. Komentar bijak David da Silva hadapi haters di Persib sungguh menyejukkan karena dia menyikapinya dengan bijaksana. David da Silva kerap mendapatkan serangan para haters saat permainannya menurun. Serangan para haters kepada David da Silva muncul di media sosial, termasuk di media sosial milik striker Brasil itu. Menyikapi serangan para haters itu, David da Silva menyikapinya dengan bijak. Menurut David da Silva, sebagai pemain profesional, bermain dimanapun, termasuk bermain di Persib pasti ada hatersnya. Terlebih dia meyakini bahwa para pemain profesional dimanapun berada, termasuk setingkat Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi mendapatkan serangan dari haters. Jadi dia hanya fokus di lapangan saja dan fokus memberikan yang terbaik untuk Persib dan tidak terlalu memikirkan haters, ujar pengamat Persib. Pujian pelatih Persib untuk Borneo FC, singgung soal keberuntungan. Persib Bandung melawan Borneo FC dalam laga pekan ke-16 Liga 1 2023/2024 di Stadion Segiri, Samarinda, Sabtu, 21/10. Tim Maung Bandung mendapatkan ujian besar di laga ini. Setelah 4 kemenangan beruntun, Mark Klok DKK harus berhadapan dengan pemuncak klasemen Liga 1 musim ini. Ujian ini semakin berat karena mereka harus bermain tandang di depan supporter tim tuan rumah. Namun, Persib sebenarnya cukup solid karena mereka hanya mengalami 2 kekalahan saat bermain tandang. Bojan Hodak menjelaskan bahwa pertandingan kali ini akan ketat. Apalagi, mereka datang dengan kepercayaan tinggi untuk terus mengumpulkan pundi-pundi 3 poin. Selain itu, dia menyadari Borneo FC tidak hanya beruntung menduduki puncak klasemen. Tim Pesut Etam memiliki kekuatan yang solid dan mereka harus bekerja keras untuk mendapatkan hasil terbaik. Sekarang hari ini akan jadi laga yang sulit bagi kami karena akan menghadapi peringkat 1 klasemen. Mereka di sana bukan karena keberuntungan, karena mereka selalu ada di level teratas liga, persiapan kita bagus. Saya pikir pemain percaya diri karena kami punya hasil yang bagus di 6-7 laga terakhir, kata Bojan Hodak. Lini tengah kami sangat mengecewakan malam ini, saya sangat kesal. Persib terbawa permainan Borneo FC, gol di babak pertama menurut saya hanya keberuntungan, ujarnya. Beberapa pemain Persib absen di laga ini, di antaranya adalah Rahmat Irianto, Daisuke Sato, dan Edo Febriansyah. Namun, pemain yang ada di lapangan siap bertarung untuk membawa pulang kemenangan di laga malam ini. Kami juga punya pemain cedera setelah bermain untuk timnas, ada Sato dengan Filipina dan Edo dengan timnas Indonesia, keduanya bermasalah di engkel, ujar Bojan seusai laga. Irianto juga absen karena akumulasi kartu kuning. Oleh karena itu lini tengah menjadi tidak berkembang, tetapi saya memaksimalkan yang ada. Kami akan coba bermain bagus untuk para supporter agar kami bisa mendapatkan hasil bagus. Tapi hasilnya mengecewakan untuk lini tengah, ujarnya. Sementara itu, Nick Kuiper menegaskan bahwa semua pemain dalam kondisi baik untuk laga ini. Mereka dalam motivasi tinggi untuk meraih kemenangan dari tim tuan rumah, tapi hasilnya sangat buruk. Tambahan 3 poin dari pemuncak klasemen akan membuat Persib memiliki modal penting untuk laga selanjutnya. Saya pikir kami melewatkan 1 pekan persiapan yang bagus, sedikit jauh perjalanan ke sini, tapi saya yakin semua dalam keadaan siap, ujar Nick seudai laga. Kami lawan nomor 1 di liga,
Kami pun memiliki motivasi ekstra untuk itu. Yang terpenting adalah kami memenangkan pertandingan. Saya pikir semua pemain seperti itu, ujarnya. Penanganan cedera pemain Persib dan Prawira Harum Bandung dipastikan lebih aman. Proses penandatanganan Memorandum of Understanding, MOU, itu dilakukan pada tanggal 9 Oktober tahun 2023. Memahami apa yang dibutuhkan atlet, Royal Sports bersama dengan Persib dan Prawira Harum Bandung menghadirkan solusi perlindungan kesehatan terhadap para atlet profesional Indonesia yang berada di bawah naungan kedua klub olahraga tersebut. Di dunia olahraga, penanganan cedera merupakan hal yang penting dilakukan. Mengingat resiko terjadi cedera di dalam setiap pertandingan olahraga cukup besar. Oleh karenanya, pemeriksaan kesehatan merupakan hal penting untuk dilakukan sebelum memulai program kebugaran. Di samping berdampak pada kesehatan secara umum, pemeriksaan tersebut juga dapat membantu untuk menghindari potensi cedera. Clinical Director Royal Sports, Dr. Bobby N. Nelwan, Sport K, mengatakan selama bertahun-tahun pihaknya telah membantu banyak atlet yang cedera kembali pulih dan mampu bersaing kembali di lapangan. Sejak saat itu pula Royal Sports telah menjalin kerjasama dengan berbagai asosiasi maupun klub olahraga profesional. Kali ini, kami merasa bangga bisa ditunjuk menjadi mitra kesehatan resmi bagi klub olahraga, seperti Persib dan Prawira Harum Bandung. Kami berharap bahwa kerjasama ini akan memberikan peningkatan fungsinya seorang atlet dan fungsi kami sebagai partner kesehatan. Semoga kerjasama yang baik antara kami bersama Persib dan Prawira Harum Bandung bisa berjalan dengan baik dan membawa kebaikan bagi para atlet kebanggaan Indonesia, ujar Bobby. Melalui layanan kesehatan terkait olahraga yang terintegrasi tersebut, Royal Sports mendampingi seluruh atlet Persib dan Prawira Harum Bandung sebagai partner medis untuk memantau dan memberikan layanan medis baik untuk upaya pencegahan, pengobatan, maupun pemulihan, dengan keahlian yang Royal Sports miliki. Mudah-mudahan kerjasama ini bisa maksimal bagi kedua belah pihak, ujar Teddy.